kuliah Metodologi Studi Islam, Bapak Abdul Mubarak, atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inahinya sehingga kita masih berkesempatan melaksanakan kewajiban kita, yaitu IPA apa IPA? Menuntut ilmu kita pada saat ini. Coba pula kita kirimkan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Langsung saja kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi yang berjudul Wacana Islam Kontemporer 2, Islam dan Hak Asasi Manusia. Di sini saya Nurmaya Aulia selaku moderator dan Saudara Fahrul Raji sebagai pemateri pertama, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari kami kelompok 11 karena Saudara Syamsur Yadi tidak sempat ikut untuk presentasi di video conference saat ini karena ada kendala. Jadi langsung saja, kebetulan kami kekurangan anggota. Di sini saya mohon izin untuk membawakan materi untuk menjadi pemateri pertama. Nah, langsung saja. Untuk materi pertama itu mengenai pengertian dari hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini adalah sebuah hukum atau normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak ini berlaku kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, maka dari itu bisa disebut sifatnya sebagai universal. Lanjut. Terminologi modern, HAM ini dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disukai, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, yang hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya diserahkan kepada pemateri kedua, yaitu Saudara Fahrul Razi. Kepadanya baiklah, terima kasih. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Adapun materi selanjutnya yakni macam-macam HAM dalam konsep Islam. Macam-macam HAM dalam konsep Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hak alamiah dan kedua hak hidup. Menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah
hak kebebasan beragama dan kebebasan pribadi. Dan yang kita untuk hak hidup, Allah telah menjamin kehidupan, di antaranya dengan melarang pembunuhan dan mengkisas pembunuh, sebagaimana yang diterangkan pada surah Al-Baqarah ayat 179. Dan yang kedua adalah hak kebebasan beragama dan kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Yang ketiga adalah hak bekerja. Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin, dan Islam juga menjamin hak untuk bekerja. Dan yang kedua dari macam-macam dalam konsep Islam adalah hak hidup. Di antaranya adalah hak kepemilikan, hak berkeluarga, hak keamanan, hak keadilan, hak saling membela dan mendukung. Untuk hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Untuk hak berkeluarga, Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah perwaliannya. Yang ketiga adalah hak keamanan. Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan mata, pencaharian, dan jaminan keamanan jiwa serta harta benda. Yang keempat adalah hak keadilan. Di antara hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan syariah dan diberi putusan hukum sesuai dengan syariat. Dan yang kelima adalah hak saling membela dan mendukung. Kesempurnaan iman diantaranya menunjukkan dengan menyampaikan kepada pemiliknya sebaik mungkin dan saling tolong-menolong dalam membela hak dan mencegah kezaliman. Dan materi yang ketiga selanjutnya ini adalah HAM menurut pandangan umat Islam di Indonesia. Implementasi mengikuti iklim politik yang berjalan. Bagaimana yang politik yang ada di Indonesia? Politik di Indonesia bukanlah politik Islam, namun dalam hal politik nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam semangat perundang-undangan dan peraturan negara terkait mengenai toleransi, kerukunan beragama, dan penolakan terhadap terorisme umat Islam Indonesia, sebagaimana diwakili oleh ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, dan masih banyak yang lainnya, yang memiliki sikap yang jelas mengenai HAM yang ada di Indonesia. Mungkin sekian materi kami, saya kembalikan kepada moderator.